Halo, selamat siang Sobat Impact Talk. Bertemu kembali dengan saya Debbie, II host di Impact Talk Healthy Life, Happy Life. Hari ini hari Jumat tanggal 18 Februari 2022. Dan hari ini kalau Sobat Impact Talk lihat di poster tadi ya, kita mau membahas tentang ada apa dengan Valentine's Day atau Hari Kasih Sayang karena ini di bulan Februari ya. Biasanya di tanggal 14 banyak yang merayakan Valentine's Day. Namun sebelum kita berbincang-bincang dengan narasumber kita, saya mau menyapa sobat Impact Talk yang telah setia mengikuti Impact Talk. Terima kasih untuk kesetiaannya dan terima kasih untuk setiap dukungan dan saran-saran yang diberikan. Dan kalau Sobat Impact Talk yang mungkin baru pertama kali mengikuti Impact Talk di siang hari ini, silakan bisa subscribe YouTube channel First Baptist Church Bandung dan bisa like video ini dan tekan tombol notifikasinya supaya bisa mengikuti Impact Talk yang hadir di hari Rabu dan hari Jumat jam 12 siang. Dan selain itu juga di hari Senin sampai hari Sabtu itu dari pagi hari kita ada renungan pagi Morning Spirit jam 6, lalu ada Impact Kids renungan untuk anak-anak jam 8 dan di malam hari kita ada renungan malam untuk keluarga Impact Family itu jam 8. Dan di hari Rabu ada kebaktian jam doa jam 6 sore melalui Zoom. Jadi Sobat Impact Talk yang mau mengikuti bisa tanya link Zoom-nya melalui nomor yang ada di layar ya. Dan di hari Minggu kita bisa bersama-sama beribadah jam 8.30 dalam bahasa Indonesia dan jam 10.30 itu dalam bahasa Inggris. Dan kalau Sobat Impact Talk mau mengikuti secara onsite itu bisa, tapi harus mendaftar melalui aplikasi Impact Discipleship Communities. Itu ada di Google Play Store, tinggal di-download aja. Lalu ada registrasi untuk kebaktian secara onsite karena kita masih dalam masa pandemi, masih terbatas ya, dan juga yang pastinya Sobat Impact Talk semua harus mengikuti protokol kesehatan. Dan kalau Sobat Impact Talk yang mau mengikuti secara online, bisa. Makanya jangan lupa untuk subscribe YouTube channel ini, jadi nanti bisa mendapatkan link kebaktian itu di hari Minggu jam 8.30 dan jam 10.30. Nah, kembali lagi hari ini kita mau membahas tentang Valentine's Day. Kalau Sobat Impact Talk mungkin sudah banyak yang tahu latar belakang kenapa dirayakan Valentine's Day ini, dan kalau yang II host tahu juga ini karena ada yang bernama Santo Valentine dan justru tanggal 14 Februari itu adalah hari kematiannya, tapi karena dia di masa itu banyak menikahkan pasangan-pasangan yang mau menikah karena waktu itu juga katanya yang laki-laki itu sebenarnya harus wajib militer sehingga ada aturan tidak boleh menikah, tapi pastor ini menikahkan dan ternyata ketahuan karena itu tidak boleh, maka dia ditangkap dan dihukum mati. Tapi orang-orang yang merasakan kebaikannya justru merayakan itu sebagai hari kasih sayang dan itu berlanjut sampai masa ini. Tapi kita mau bincang-bincang ya dengan narasumber kita tentang apa itu Valentine's Day dan telah hadir melalui Zoom narasumber kita. Halo Ko Ius dan Cicinia. Halo, apa Halo, kabarnya? baik, Puji Tuhan, sehat-sehat ya? sehat. Sehat. Nah ini kalau di bulan Februari ini kan kita ya ini membahas tentang Valentine. Nah, kalau menurut Cici dan Koko, apakah itu Valentine? Dan merayakan nggak sih Valentine itu? Merayakan nggak? Merayakan nggak? Enggak kayaknya. Oh, enggak ya, enggak merayakan ya. Saya merayakan Valentine's itu semacam Harbolnas ya. Kalau ada yang diskon atau ada kue-kue yang bentuknya lucu mungkin dibeli juga ya. Tapi bukan karena merayakan. Tapi Oh, karena ada di pasaran boleh lah ya. oh ya, biasanya gitu ya ada diskon-diskon ya pada tanggal 14 Kalau Februari. diskon
ada coklat bagus, ada barang barang yang harganya baik gitu ya, boleh juga. Iya, nggak Nah, khusus ya, nggak khusus. Jadi ya cuma ikut senang-senang keriaan ya. Kalau ada yang jalan ya Iya, boleh, tapi nggak ada nggak jadi harus, bukan bukan nggak khusus cari juga. bukan khusus dirayakan gitu ya. ya bukan. Bukan jadi ya masih jadi dinner gitu berdua gitu atau sekeluarga oh Kan setiap sekeluarga hari dinner ya, Iya, teman berlima. berlima ya bukan iya berdua. dinner setiap hari. Nah Masih jadi dinner, belum oh, diet, nggak makan malam belum. nah jadi kenapa sih orang-orang ya merayakan Valentine gitu yang setaunya kok Yus dan Cinia? Tahu saya itu kan lebih karena komersil ya. Hmm. Jadi kalau memang sejarahnya ada priest, mungkin imam ya, yang bukan bukan kalau pastor kan istilahnya ke Protestan ya, pada masa Oh, itu di oke. gereja Katolik. Jadi imam, priest yang diangkat kemudian menjadi santo oleh gereja Katolik. Eh, tapi kan santo juga banyak, nggak semua santo dirayakan harinya. Tapi kan khusus untuk Valentine's ini saya sih melihatnya ada unsur komersil ya. Hmm. Jadi kayak misalnya kalau kita lihat cari-cari info nih tentang Valentine's, kan dia yang ketemuan, oh coklat, coklat, kenapa coklat? Oh karena Cadbury, katanya Cadbury jualan coklat, terus orang-orang beli coklat, terus ya kemudian ya kalau perempuannya ngasih coklat, lakinya ngasih apa dong? Ya udah, lakinya ngasih bunga gitu. Eh, Hmm. Lebih banyak unsur komersil di dalamnya daripada betul-betul merayakan, kecuali kalau mau ditarik lebih jauh. Kalau mau ditarik lebih jauh itu kan ada pagan worship, ada penyembahan yang Hmm. diadakan tanggal 13 sampai 15 dengan tujuan untuk eh, ya apa jadi kasihnya ya bukan bukan kasih yang kita kenal di dalam Alkitab ya. Jadi perayaan fertilitas, kesuburan, dewi kesuburan, dan itu pasti menjadikan hati Tuhan. Tapi kalau nggak ditarik sejauh itu pun, Hmm. ada banyak pendapat kan, kalau memang dianggapnya sejauh itu, ya jelas itu bukan bagian yang harus dirayakan, Hmm. justru harus dijauhi. Tapi kalau mau ditarik sampai ke cerita Valentine's ini, itu pun kematian ya sebenarnya ya. Hmm. Kalau dilihat maksudnya itu merayakan, bukan merayakan, anniversary, peringatan Hmm. peringatan kematian atas orang yang memperjuangkan apa yang dianggap benar oleh dia. Maksudnya masa lembaga pernikahan nggak boleh karena perang gitu ya. Hmm. Itu lebih karena itu. Tapi kalau merayakan, bukan merayakan, mengingat kematian seseorang, harusnya juga mengheningkan cipta kali ya. Oh iya, betul betul. Betul, iya, Maksudnya iya. seperti kita Hmm. 17 Agustus ada mengheningkan cipta ya. Kalau upacara Hmm. ada mengheningkan cipta. Kalau kita menganggap dia pahlawan juga mungkin lebih mengheningkan cipta ya. Tapi kayaknya sih belakangan sih lebih kayak dikemas untuk ya kesempatan untuk menjual lah gitu ya, makanya saya bilang kalau saya melihatnya lebih kayak Harbolnas gitu, oh tanggal ganda gitu, mari kita belanja gitu ya. Terus, oh ini ya semua produksi coklat, semua produksi bunga, kesempatan untuk menjual. Setiap kesempatan untuk menjual kan orang akan manfaatkan kan, apakah itu Natal orang dianggap tukar kado, atau Hmm. ada perayaan-perayaan apapun, itu orang akan ambil kesempatan untuk menjual. Jadi mungkin sekarang kemasannya lebih komersil kali ya. Hmm. Jadi ya jadi justru mungkin juga banyak dari kita pun yang di masa kini belum maksud apa belum tentu mengerti gitu ya maksudnya makna yang sebenarnya karena ya itu ya sudah apa menjadi Tradisi. tradisi eh, rutinitas ya tradisi gitu yang sudah terus menerus dilakukan jadi ya dan ya itu lebih komersilnya jadi ya itu kan biasanya berkaitannya ya betul bunga coklat terus bajunya pink ya kayaknya ya ya diidentikannya gitu ya tapi kalau melihat dari sejarahnya ya justru ya itu
sebenarnya bukan hari yang bukan perayaan ya sebenarnya ya, Ya, bukan. kalau sekarang jadi orang merayakan, Mhm. ya tinggal lihat dulu apa yang mau dirayakan. Hmm, betul. Karena harusnya mengeringan cipta gitu kalau melihat Kalau arti melihat sejarahnya ya. sejarahnya atau Mhm. biografinya gitu ya. Mhm. eh, Orang yang rela mati dengan apa yang dianggap betul gitu. Iya betul. Tapi kalau mau iseng-iseng menarik ya, Hmm. eh, Valentine's itu 14 bulan 2 kan? Mhm. Sebenarnya ada 14 bulan 2 lain yang merayakan kasih sayang yang jauh lebih. Oh, apakah itu? Kalau mau lihat di kejadian di bilangan itu ada perayaan 14 bulan 2 tapi bulannya ya bulannya penanggalannya penanggalan Tuhan ya. Mhm. Penanggalan yang diberikan oleh Tuhan untuk orang-orang Israel itu 14 bulan 2, 14 bulan Nisan itu adalah justru perayaan Paskah. Oh, Paskah ya? Kalau 14 bulan 2 tahun kita ya, AD ya, Mhm. penanggalan Masehi itu kan justru Februari. Mhm. Tapi kalau kita mau lihat penanggalan yang Tuhan buat, 14 bulan 2 dan perayaan itu betul memang Tuhan suruh kita rayakan. 14 bulan 2 yang itu memang disuruh dirayakan. Ya, kalau kalau mau cari ayatnya di Keluaran atau Bilangan itu ada yang harus dirayakan dengan sayur pahit malah. Oh, bukan coklat ya? Kan Bukan coklat. Panjang, Wak. Jadi justru kita merayakan Paskah pada tanggal 14 bulan Nisan. Jadi kalau penanggalan gereja yang modern nih sekarang, Mhm. Paskah itu kan selalu jatuhnya hari Minggu ya. Jumat Iya. Agungnya Jumat, lalu Paskahnya Minggu. Tapi Mhm. sebenarnya yang Tuhan suruh itu dia jatuhnya bergeser tergantung penanggalan solar lunar yang dipakai oleh orang-orang Israel. Mhm. Jadi penanggalannya silakan cari aja bisa convert sekarang 14 bulan 2 itu jatuhnya bisa hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat gitu. Maksudnya harinya nggak tentu, tapi pada hari eh, itu dimulai satu musim perayaan. Jadi ada deretan-deretan perayaan yang Tuhan suruh untuk rayakan, sahabat besar, sahabat yang memang Allah mau kita rayakan. Kenapa Tuhan mau kita rayakan? Karena itu mengingat eh, pembebasan kalau di perjanjian lama ya di Mhm. Taurat itu mengingat pembebasan orang Israel dari perbudakan di Mesir. Itu Paskah. Tapi kemudian kita yang percaya kepada Tuhan Yesus di perjanjian baru itu kita merayakan Paskah karena kita mengingat kasih yang paling besar. Kalau di Alkitab itu kasih yang paling besar itu seorang sahabat yang rela menyerahkan nyawanya seorang yang rela menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya gitu kan ya. Mhm. Dan itu yang Tuhan Yesus lakukan. Dan itu kasih yang paling besar yang memang harus celebrated gitu, harus dirayakan, harus diingat. Bahkan setiap kali perjamuan kudus juga mengingatnya kan itu. Mhm. Dan itu memang disuruh. Jadi kalau mau dilihat ya, ya itu yang disuruh. Tapi memang kalau mau tarik-tarik sedikit, iseng-iseng sedikit, iblis tuh senang sekali ngacau tanggalannya Tuhan. Tuhan tuh kasih clue buat tanggal-tanggal tertentu dan dia tuh senang bikin kacau supaya kita kalau kalau saya punya janji dengan orang penting, cara supaya saya nggak ketemu sama orang penting itu gimana adalah dengan mengacaukan kalender saya. Dibuat lupa lah, dibuat salah lah, dibuat beda lah. Oh, ternyata beda nih WIB sama WITA misalnya atau WIT gitu ya waktu Indonesia bagian tengah atau timur gitu beda sejam beda 2 jam terus kita miss di appointment kita kehilangan janji apa kesempatan untuk ketemu itu padahal ada tanggalan yang memang Tuhan kasih dari mulanya karena Tuhan punya rencana dan Tuhan mau kita mengingat sesuatu sama seperti Halloween ya kan Valentine's, ada Halloween gitu ya, sesuatu yang menjadi tradisi. Halloween jatuhnya kapan? 31 Oktober? Itu ada apa? Hari Reformasi. Tepat pada tanggal yang sama. Hmm. Gitu ya. Jadi ya apa di dunia jadi banyaknya itu ya itu ya tradisi yang justru kalau ngelihat dari Alkitab ya berbeda ya. Apakah Itu tradisi itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan? a- Atau tradisi itu membuat kita kehilangan
appointment kita, janji kita, mungkin ada date kita sama Tuhan, itu kan dalam rangka ngomong datingan gitu ya, ada Iya. date yang sama Tuhan yang terus malah jadi miss gitu, jadi lewat karena ada tradisi yang justru nutupin, kan itu yang jadi masalah. Wow. Iya betul ya. Ya itu tradisi itu akan membawa, ya betul juga. Itu yang harus kita pikirkan ya, maksudnya tradisi-tradisi ini membawa kita. Ya Ya mau betul. mau ya tergantung apa yang kita mau agungkan dan apa yang menolong kita untuk kembali kepada firman atau justru makin jauh dari firman. Itu aja sih sebenarnya. Dalam segala hal ya, bukan cuma perayaan. Kalau di Alkitab jadi adakah tentang Valentine ini, hari kasih sayang, tentang hari kasih sayang, Paskah itu atau Beda dong. beda? Tapi tentang kasih sayang itu di Alkitab kan seluruh Alkitab menceritakan kasih sayang Tuhan ya. Gimana Om Yus? Ya, kalau di Alkitab ya nggak ada satu kasih yang dijadiin satu hari khusus untuk dirayakan ya, kecuali yang puncaknya ya pada kematian Yesus buat kita, ya itu kasih yang terbesar. Ya, ya itu sih. Jadi kalau mau dan kasihnya yang seperti apa ya di 1 Korintus 13 yang kita pelajari ya. Jadi berbeda sih, bungkusnya beda sama sekali gitu. Dan mungkin pelaksanaannya juga nggak diagungkan di satu hari ya, tapi setiap hari ya harusnya dipakai untuk menyatakan kasih itu. Dan kasihnya penekanan juga beda. Valentine itu penekanannya pada kasih romantis ya. Karena pasangan ya. Iya. Umumnya ya, walaupun ada juga sih anak-anak sekolah yang ngasih coklat sama gurunya juga ada ya. Ya akhirnya jadi komersil lagi sih. Orang dagang ya, namanya juga usaha ya, mau hidup nggak apa-apa kali ya. Tadinya untuk pasangan-pasangan akhirnya Yang jadi penting jualannya laku. anak ke orang tua, anak ke guru, orang tua ke anak ya. Iya, akhirnya jadi banyak dapet coklat gitu ya, nggak apa-apa juga sih, kan pabrik coklat juga butuh hidup ya. Oh, iya. Siap. Tapi perayaan kasih sayangnya sebetulnya kan harusnya setiap hari. Dan kasih yang harus dirayakan itu jelas. Bagaimana Kristus sudah rela mati di kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kita. Dan dia nggak berhenti di situ, tapi dia bangkit. Itu yang harus kita rayakan kan. Dan itu yang harus kita ingat, harus kita ajarkan. Nggak cuman pada waktu merayakan Paskah, tetapi juga kemudian waktu perjanjian baru, Tuhan Yesus di malam Paskah kan bilang, perbuatlah ini sebagai peringatan. Ya tiap kali kita perjamuan ya, sebagai peringatan akan aku. Jadi setiap kali kita perjamuan kudus ya, kita mengingat itu. Jadi lebih daripada setahun sekali malah. Kalaupun kita mau merayakan kasih sayang, ya nggak cuman kasih sama pasangan kali ya. Bagaimana dengan kasih coklat sama musuh? Bagaimana kan? Karena kasihlah musuhmu ya. Lain kali kalau kasih coklat jangan sama pasangan gimana? Mungkin saja lebih besar lagi barangkali ya. Kalau mau jualan coklat atau bunga, kasih bunga sama coklat sama orang-orang yang kita musuhin atau dimusuhin atau memusuhi, gimana? Coklat lain. Dark coklat 99%. Waduh, itu akan menjadi berat sekali itu. Udah mahal lagi ya. Udah sudah mahal dan memberikannya bukan ke yang kita kasihi lagi gitu ya. Ya, kan kalau di Alkitab itu jelas ya, kasihilah musuhmu. Ya, maksudnya kasih kepada Tuhan pasti. Pasti kepada sesama pasti. Tapi yang namanya sesama itu nggak dikotak-kotakan kan. Maksudnya sesamamu, siapakah sesama manusia gitu kan. Siapa yang lagi butuh. Termasuk musuh-musuh kita kan. Iya, jadi mungkin lain kali kalau Valentine's mungkin ada ide ya supaya perusahaan coklat dan bunga tetap laku, tapi kita juga melakukan firman Tuhan ya, kita bagi-bagi sama musuh kita bagaimana? Wah itu ide yang
ide yang Brian, bagus itu, ide yang bagus. Nah, itu Sobat Impact Talk nanti mungkin bisa dilakukan ya. Di tahun depan kita jadi stres memberikan kalau dapet coklat. Aduh, jangan-jangan dia sakit hati sama saya. memberikannya kepada yang apa yang disebut musuh. Kan nggak boleh ya, harusnya Ya tuh nggak boleh ya. nggak boleh. Nanti ngasih coklat sama iblis juga nggak mungkin lagi ya. Kenapa? Ngasih coklat sama iblis juga nggak mungkin kan. Oh iya iya nggak Ajen boleh. itu nanti namanya. Ngasih coklat bentuk hati tapi patah. Waduh. Tahunya patahnya sama sama pengiriman. Jadi nanti malah jadi yang nerimanya jadi Salah sebel. sangka. Jadi Malah salah. maksudnya ngasih karena suka. Patah di jalan. Hmm. Bubble wrapnya double dong. Nah, jadi ya berarti ya ya kalau yang disebut ya ini hari kasih sayang itu ya kalau kita mengingatnya kasih Tuhan ya bukan satu hari satu kali satu tahun ya. Tapi kalau ya itu di gereja juga kalau kita mengadakan perjamuan kudus juga beberapa kali gitu ya dan itu ya betul ya tadi untuk mengingat kasih Tuhan kepada kita gitu. Jadi ya ya lebih dari satu kali ya kalau Nggak salah sih pengen membuat sesuatu yang spesial untuk orang yang spesial, nggak salah. hmm, Bagus, tapi ya nggak harus hari itu kan. Maksudnya kapan saja gitu. Maksudnya kapan mau kasih surprise atau justru kasih yang konsisten. Misalnya kalau ya misalnya host kan misalnya waktu itu merawat almarhum papa bertahun-tahun gitu, itu kan kasih yang konsisten, bukan berdasarkan perasaan saya lagi suka lagi nggak suka ya dirawat gitu. Dan itu kan kasih yang memang kasih gitu, yang panjang dan lama dan eh, nggak mengharapkan apa balasannya. Ini kasih yang begitu yang kayak kelihatannya lebih harus dilatih ya. Kalau mau memakai kesempatan itu untuk memberi kejutan atau memberi mungkin kurang terkejut ya kalau dikasihnya Valentine ya kan udah expect ya. Mungkin di hari yang lain mungkin lebih terkejut kalau tujuannya untuk terkejut. Ngasih pesan terselubung gitu. Buat Maksudnya apa? nembak. oh Bagi gue coklat dong sekarang. Ya kan dulu kenalnya begitu. Kalau lagi ngejar-ngejar, Ngejar siapa? ngejar-ngejar, ngejar-ngejar siapa Om Yus? ngejar yang lari-lari. Kalau dikirim di hari Valentine kan tahu sendiri biasanya pesan di belakangnya adalah begitu. Modus. Ya, karena itu ya karena sudah apa ya itu karena sudah jadi tradisi itu Iya. jadi kalau misalnya memberikannya di tanggal 14 Februari itu adalah artinya Ada bukan. Artinya mungkin orangnya ulang tahun 14 Februari. oh iya, ya betul. Ada juga yang ulang tahunnya ya. Ya, ya. Kalau mau nanya soalnya boleh dirayakan atau enggak, Natal juga Mm-mm. enggak disuruh dirayakan di Alkitab, enggak ada Natal di Alkitab. Valentine juga enggak ada. Ulang tahun juga enggak ada. Enggak suruh kan merayakan ulang tahun, ya enggak ada. Mm-mm. Tapi kalau kita memakai kesempatan itu untuk menyatakan kasih atau apa ya, enggak salah juga, tapi tujuannya apa? Mm. Apa yang dirayakan? Kenapa dirayakan? Kalau misalnya ulang tahun lalu mengingat mengucap syukur untuk setiap waktu yang sudah Tuhan karuniakan atau mengingat bahwa waktu kita di dunia kita makin pendek, Mm. eh, menghabiskan waktu dengan orang-orang yang dikasihi atau menjadi kesempatan untuk menyampaikan kasih kepada orang-orang lain, kan itu eventnya bisa kapan aja ya. Kesempatannya sih kita ambil setiap saat gitu, karena tujuan yang paling utamanya kan itu kita mau memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi ya jadi kalau mau merayakan pun di tanggal 14 Februari itu oke ya. What's the point? Maksudnya Ya, tapi apa apa maknanya gitu bukan ya kalau cuma sekedar ikut-ikut aja atau meramaikan suasana aja ya nggak usah gitu ya. Lebih baik ya enggak ya. tergantung lah, maksudnya Atau tergantung. kan bukan ya bukan benar salah ya jadinya ya. Hmm, cuma Harus tahu tujuannya mau apa, tujuannya. Berguna atau tidak. berguna atau tidak. Kalau kayak tadi untuk itu
memberitahukan eh, seseorang lawan jenis bahwa kita sayang gitu kepadanya itu gimana? Saya nggak ada keberatan pribadi buat orang-orang yang mau menyatakan pada hari itu. Tapi kalau saya sih nggak merasa perlunya pada hari itu gitu. Ya, oke. Ya saya nggak menyatakan juga sih ya, salah deh. Kita nggak jadian hari itu, Kak. Nggak. Nggak. Tapi emang dulu kan waktu karena belum kenal Tuhan ya, jadi yang kita tahu apa yang dilakukan orang-orang tradisi gitu. Dulu saya kenalnya gitu ya, nggak pernah rame-rame ya. ikutan aja pada saat itu ya, ikut ramenya begitu ya, ikut aja, dan nggak ada keinginan nyari tahu itu juga apa juga nggak terpikirkan. Yang penting ya rame-rame aja. Pada waktu lagi seneng-seneng naksir cewek ya itu dipakai. Terus waktu kita lagi cari dana ya dipakai buat jualan gitu Tuh, ya. Pokoknya akhirnya nanti ketahuan. cuma dipandang sebagai satu kesempatan aja. Akhirnya begitu. Pada waktu kenal Tuhan, bahkan hari itu tuh jadi nggak istimewa. Nggak ada bedanya dengan hari lain pada waktu setelah kenal Tuhan, karena ada diskon. oh iya, paling kalau ada diskon manfaatkan. Tapi kan sebetulnya ya yang terpenting bukan itu. Yang terpenting udah dilakukan sama Yesus di kayu salib buat saya 2000 tahun yang lalu. Setelah itu ya semua hari baik, mau nembak pada hari apapun ya nggak masalah juga gitu ya. Maksanya ada nggak? Iya. Emang apa ya? Iya, begitu. Itulah. Tapi menembak dilarang kalau di hutan lindung. Oh ya, makhluk yang dilindungi nggak boleh ditembak, nanti punah. Ini maknanya maknanya apa ini? Jadi wah, seru sekali nih memang kalau ngobrol tentang Valentine ya, dan ya ternyata ya akhirnya bagaimana pandangan kita dan bagaimana maksudnya tujuan kita yaitu untuk apa ya, bukan hanya sekedar ya ikutan aja gitu, hanya sekedar ya udah ya ini karena semua melakukan itu, bukan itu ya, tapi memang harus dilihat tujuan kita melakukannya itu untuk apa. Wah. Nah, terima kasih untuk pencerahannya, pencerahannya Ko Yus dan Cici. Hiburan. Nah, ini mungkin ada pesan-pesan untuk Sobat Impact Talk. Nasihat terhadap percabulan judulnya 1 Korintus 6 ayat 12. Segala sesuatu halal bagiku, tetapi bukan semuanya berguna. Segala sesuatu halal bagiku, tapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Lalu ayat 20-nya dari ayat 19, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi ya kita perlu berpikir siapa yang sudah membeli kita dengan lunas. Itulah yang mengasihi kita sungguh-sungguh. Demikian. Silakan. Ya kalau menyatakan kasih sayang, ya boleh kasih surprise atau boleh kasih kejutan. Tapi yang sehari-hari itu yang lebih menguji ya. Bagaimana kita sikap sehari-hari, bagaimana cara kita melayani seorang terhadap yang lain, itu yang lebih menguji. Bukan cuma pada saat-saat tertentu saja, tapi setelah itu, di luar itu, terus sikapnya ya nggak benar. Dan kalau soal merayakan kasih sayang semacam apa yang dirayakan? Kalau percabulan, itu di konteks yang tadi itu, itu soal percabulan. Kalau soal percabulan atau sesuatu yang udah jelas tidak pada koridornya, melakukan hubungan seks atau jadi alasan untuk melakukan hubungan fisik sebelum pernikahan atau dengan yang bukan pasangan, itu kan udah jelas-jelas bukan gitu. Tapi kalau mau dengan pasangan atau orang yang dikasih atau yang memang di dalam
batasan yang Tuhan sudah berikan, itu ya lakukanlah setiap hari dan setiap saat, nggak usah nunggu hari-hari tertentu. Wah, terima kasih Cici Nia dan Koko Ius atas ininya pencerahannya tentang Valentine. Jadi bukan boleh tidak boleh ya, tapi ya harus ingat lagi tujuannya apa. Yang harus dilakukan ya itu tadi, yang mengingat kasih Tuhan Yesus pada kita, itu Tuhan suruh. Ya. Pada 14 bulan 2 juga. Pada 14 bulan 2. 14 bulan 2 waktunya Tuhan ya. Jadi silahkan dibaca Alkitabnya ya Sobat Impact Talk gitu, karena ada 14 bulan 2 itu. Bilangan 9 ayat 11. Oke. Oh, Di Keluaran bilangan juga. Bilangan pasal 9 pasal ayat 11. 11. Ayat 11. Nah, itu. Di Keluaran juga ada. Di Keluaran ada juga. Ya karena memang disuruh ya. Mm-mm. Jadi kalau mau itu diingatnya yang ada di Alkitab ya, 14 bulan 2-nya. Bukan hanya. Boleh dipakai untuk mengingat bahwa itu tanggalnya begitu. Oke, sekali lagi terima kasih Kok Yus dan Cinia untuk siang hari ini kita bisa ngobrol-ngobrol, dan Sobat Impact Talk yang mengikuti perbincangan ini, kalau misalnya mungkin baru di tengah-tengah silakan diputar lagi ya dari awal. Apa sih yang kita bicarakan di hari ini, dan Impact Talk untuk hari ini sampai di sini. Saya Debbie, host, pamit. Dan ya, Serius. Kami pamit undur diri, sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.